Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk Ibu Eli selaku gembala di PD Victory, untuk sepasang sahabat saya suami istri yang selalu mensupport saya, dan juga untuk suami saya. Saya adalah ibu dari 2 orang anak dan usia pernikahan kami menuju 19 tahun. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam rumah tangga kami. Tuhan izinkan suami mengalami perselingkuhan untuk yang ketiga kalinya. Nah, selingkuh yang ketiga kali ini dimulai di bulan April tahun 2021 di Bandung dengan janda 2 orang anak, dan perselingkuhan ini terbongkar di September 2024 dan sudah berakhir di Desember 2024. Nah, alasan kenapa suami bisa berselingkuh karena dia tidak nyaman hidup dengan saya dan mencari kenyamanan di luar dan bertemu dengan Wanto di klub malam. Ternyata saya merenung, saya menyadari kenapa semua ini harus terjadi. Ternyata Tuhan mau memproses saya untuk mengubah karakter saya. Yang dulunya sombong untuk menjadi rendah hati, yang dulunya hidup di comfort zone, yang semuanya aman-aman aja. Karena semuanya nyaman, jadi eh, tidak mencari Tuhan ya. Nggak menjadi pelaku firman, hanya Kristen KTP aja, dan tidak memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Tetapi dengan proses ini, saya menjadi lebih intim dengan Tuhan, mengalami Tuhan, dan berusaha untuk menjadi pelaku firman. Dulu saya karena kehilangan figur Bapak, jadi saya mencari kasih sayang itu di luar. Nah, saya bertemu dengan suami saya ini, saya selalu mengandalkan dia. Eh, Mengandalkan dia bisa dibilang suami ada berhalanya saya gitu loh. Jadi saya kurang mengandalkan Tuhan. Tetapi setelah diproses, saya belajar untuk mengandalkan Tuhan gitu kan. Memiliki jam-jam doa saya dengan Tuhan, mengerti apa kehendak dan yang berkenan itu kepada Tuhan. Suami sempat menikah dengan Wantonya di Februari 2023, dan Wantonya juga hamil di Agustus 2023 dan melahirkan di April 2024. Semua hal saya tanya dengan detail dan suami menceritakan semua sampai hal yang paling detail. Eh, Kami sering deep talk, sering ngobrol, saya juga sering curhat karena suami itu nggak ada teman, merasa dia sudah mengecewakan banyak orang, termasuk orang tuanya juga, jadi bingung mau cerita kemana. Eh, dan setelah ketahuan itu, respon saya yang pertama adalah saya langsung mengajak suami bertemu dengan penatua gereja, karena saya nggak tahu harus melakukan apa. Akhirnya kami didoakan, dibimbing apa yang harus dilakukan. Bahkan penatua kami menubuatkan bahwa Tuhan sanggup memulihkan rumah tangga kami yang sekarang tinggal puing-puing karena udah hancur, semua aspek kena masalahnya. Hubungan kami, ekonomi kami, anak-anak kami, semuanya kena. Tapi Tuhan sanggup bangun kembali rumah tangga kami, bahkan jauh lebih indah daripada sebelumnya, tergantung keputusan malam hari ini. Tinggalkan perselingkuhan itu dan putuskan hubungan itu. Jadi tidak pernah berhubungan lagi. Tuhan mau seperti itu. Setelah itu kami didoakan, kami hancur hati, suami juga menangis, menyesal, dan meminta maaf. Dan bertindak saat itu juga di depan mata saya, dihapus semua foto-foto Wantonya beserta foto-foto babynya dari HP-nya di depan mata saya, men-unfollow semua sosial media Wantonya, memblok WhatsApp dan menghapusnya. Tapi yang namanya untuk menuju pemulihan semua masih dalam proses dan gak segampang membalikan telapak tangan untuk meninggalkan itu semua ya. Terkadang suami juga sering menyendiri, berasa
tertekan gitu kan, dia bergumul luar biasa, dia bergumul, dia berjuang bersama dengan Tuhan. Saya percaya dia menyesali semua perbuatannya. Sempat dia di rumah selama seminggu, tapi kadang suka minta izin untuk keluar. Kan mereka ketemu di klub malam, jadi dalam kondisi mabuk, suka minum, suka mabuk-mabukan, dan akhirnya pernah suatu ketika mereka juga ketemu lagi, diam-diam melakukan hal yang sama, dugem bareng lagi, mabok lagi, jadi suami jatuh lagi. eh Ya, posisi itu saya hanya bisa doa peperangan, saya hanya bisa berdoa dan berusaha untuk tidak membalas, tidak melakukan apa-apa, bawa semuanya ke Tuhan. Jujur nggak gampang, sedih, sedih banget. Karena kan awalnya saya sangat mengandalkan suami saya menaruh besar harapan saya di suami saya gitu loh, supaya dia mengasihi saya, kasih yang nggak saya dapat dari eh, figur bapak saya berharap ada di dia semua. Tetapi saya dikecewakan sangat dalam. Hmm, dan eh, saya percaya bahwa apa yang saya alami, Tuhan ada bersama dengan saya. Dia nggak, Tuhan bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang selalu dekat dan selalu memberi saya semangat. Saya tuh bisa nangis sehari itu setiap jam. Jadi kalau mau masak saya bisa nangis, kalau ngepel lantai saya bisa nangis, saya gosok baju saya juga bisa nangis. Bahkan nggak bisa konsen masak dan urus anak tuh sama sekali nggak bisa konsen. Berat badan saya juga turun dalam waktu 2 bulan 8 kilo. Setiap hari saya juga telepon sama sahabat saya, sharing, minta doa, minta kekuatan gitu kan. Sempat juga saya didamaikan dengan suami, karena suami itu masih pernah ngumpet-ngumpet ketemu. Waktu malam saya tuh kalau tidur nggak pernah terbangun ya, karena nyenyak banget tidur ya. Tapi suatu malam Tuhan bangunkan saya 2:30 pagi dan suami nggak ada di samping saya. Dan pintu apartemen terbuka, saya bingung. Saya telepon HP suami nggak aktif. Ternyata suami pulang, saya nggak tidur, saya tungguin sampai suami saya pulangnya jam 5 pagi. Ditanya kemana, dia bilang dia nggak bisa tidur, dia tersiksa banget nggak bisa tidur. Jadi dia keliling-keliling naik mobil. Saya yakin itu bohong. Karena Roh Kudus bangunin saya dan saya tahu itu bohong. Saya cek bajunya, banyak noda-noda lipstick. Saya cek kunci mobil juga ada stiker Vale. Saat itu pagi itu udah jam 6 pagi saya pergi ke apartemen Wanto. Dan saya tanya ke Sapam bahwa benar mobil itu parkir di apartemen itu semalaman. Dan suami itu baru pulang paginya. Akhirnya saya marah di sana. Kan suami udah janji mau ninggalin, tetapi ternyata nggak ninggalin. Saya di PHP. Sempat saya emosi, saya mengambil respon yang salah. Saya usir suami, bahkan saya bilang saya akan buang bajunya dari jendela. Jadi jangan pernah ketemu saya lagi sama anak-anak. Tapi ternyata Tuhan nggak suka respon saya salah. Tuhan tegur saya. Tuhan tegur saya, Tuhan bilang, kalau saya tidak mengampuni, maka dosamu pun tidak akan diampuni. Tuhan kasih saya ayat di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Tuhan bilang mengampuni itu 70 kali 7. Jadi tanpa batas. Tanpa batas. Akhirnya saya taat. Saya juga berpikir kalau suami di luar, nggak saya ampuni, nggak saya doakan, akan jadi apa hidupnya? Akan lebih hancur lagi kan? Nah, setelah itu saya WA suami saya telepon suami saya untuk minta dia pulang. Saat dia pulang, dia langsung peluk ke saya, lama, erat banget peluk saya. Dia nangis sejadi-jadinya, terus dia minta maaf udah nyakitin saya. Terus karena saya sudah berdoa sama Tuhan, saya taat, saya ikuti apa mau Tuhan karena saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya nggak peduli sama hati saya. Yang penting saya nyenengin hati Tuhan. Walaupun sakit, sakit mengampuni itu memang sakit. Jadi saya kesaksian di sini bukan teori, semua sudah saya praktekin, saya sudah jalanin. Terus saya peluk dia, terus saya bilang kamu kenapa nangis? Saya ada di sini kok.
Walaupun kamu tinggalin saya di sini nungguin kamu. Saya nggak akan kemana-mana. Di saat kondisi kamu lagi susah, di saat kondisi kamu lagi sakit, di saat kondisi kamu lagi bangkrut, di saat kondisi kamu lagi terpuruk, saya di sini. Saya dampingin terus. Saya mengampuni kamu, saya mengasihi kamu dengan kasih agape. Kasih yang tanpa syarat, mengasihi bukan karena kamu ada apanya, tetapi mengasihi kamu apa adanya. Sejalan waktu, suami menyesal dan sempat mau pergi tinggalin istri dan anak-anaknya karena semuanya udah hancur. Nggak ada alasan buat dia bertahan apa yang harus dia perjuangin. Tapi saya ya terus memberikan kekuatan, memberikan peneguhan bahwa Tuhan sanggup mengubah kamu. Asal kamu setia di dalam proses, hidup di dalam pertobatan yang radikal. Saya percaya kamu bisa. Tuhan percaya kamu bisa. Ayo bangkit, ayo semangat. Jangan kasih iblis menang. Jangan kasih iblis peluang. Matiin semua, tangkik semua intimidasi dari iblis yang ada di pikiran kamu. Percaya, kamu berharga, kamu biji matanya Tuhan. Ayo kita bangkit sama-sama. Karena saya punya mimpi besar buat keluarga saya. Saya nggak akan biarin iblis hancurin keluarga saya. Saya nggak akan memberikan iblis untuk masa depan buat anak-anak saya. Nggak. Masa depan anak-anak saya ada di dalam Tuhan. Saya mau berjuang. Saya berperang, saya berdiri buat keluarga saya. Karena saya nggak mau anak-anak mengalami keluarga yang nggak utuh ya, broken home. Tetapi saya mau memberikan warisan kepada anak-anak suatu keluarga yang ilahi. Jadi saya terus menasihati suami, ayo buang ego kamu, buang hawa nafsu kamu, stop selingkuh, berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Buat apa? Buat nyenengin hati Tuhan dan buat masa depan anak-anak. Nah, sempat pada suatu hari juga suami memberikan kabar bahwa Wantonya itu terkena tumor payudara di sebelah kiri. eh jadi saat dia tahu kabar itu di saat saya usir dia dari rumah. Ternyata Wantonya minta ketemu karena dia sakit. Itu yang pertama dan yang kedua saya mendapatkan kabar juga Wantonya setelah itu juga mengalami peranakannya turun ya sampai maaf keluar dari vagina. Jadi udah kesakitan sangat luar biasa dan saya mengizinkan suami saya untuk menemani Wanto pergi pijit karena dia sudah sangat kesakitan. Di saat itu, saya terus bergumul, saya terus berdoa, Tuhan, saya sudah jadi keset, saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau, menyenangkan akan hati Tuhan. Saya mau terus melakukan hal itu asal hidup saya berkenan sama Tuhan. Dan di saat itu, suami saya melihat Tuhan, Yesus ada di dalam istrinya. Itu yang buat dia berubah, itu yang membuat dia menjadi titik balik meninggalkan selingkuhannya dan bertobat sungguh-sungguh, pertobatan radikal. Hmm, suami melihat saya menjadi pribadi yang sangat berbeda, lebih lemah lembut. Ternyata saya praktek firman Tuhan sekali lagi bahwa kasih itu menutupi banyak sekali dosa dan pelanggaran. Jadi kalau kita mengampuni, kita mengasihi suami saya, itu seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Terus saya bilang sama suami saya, udah ya, saya udah capek. Saya nangis terus setiap hari. Tolong ya, jangan bertubi-tubi masalahnya datang terus. Nanti begini, nanti begitu. Mau bilang mau tinggalin tapi masih ketemu gitu kan. Masih berhubungan, masih komunikasi gitu. Tolong kasih saya ketenangan gitu kan. Saya juga manusia biasa loh. Saya bukan Wonder Woman. Ya, saya masih manusia. Masih punya eh, hati yang masih terluka gitu loh. Jangan udah terluka ditambahin lagi jadi berdarah gitu loh. Tolong pikirin sedikit aja perasaan saya. Saya juga nasihatin pelakunya untuk bertobat gitu loh. Demi apa? Demi masa depan anak-anaknya juga. Kan dia juga punya anak. Dia juga seorang ibu. Hmm,
Saya percaya Tuhan izinkan ini semua terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Yang penting saya mau taat, senangkan hati Tuhan aja. Ikhlas, Bapak Ibu, ikhlas untuk semua yang hilang, untuk semua rasa sakit, untuk semua yang hancur. Percaya, semakin kita ikhlas, semakin Tuhan tidak ikhlas. Percaya kalau saya bisa mengakhiri pertandingan ini sampai finishing well. Ada berkat-berkat Tuhan berlipat-lipat ganda yang sudah Tuhan sediakan, dan saya percaya saya ada lebih dari pemenang. Karena percuma kalau kita Kristen dari lahir, tahu begitu banyak firman Tuhan, pengetahuan, tapi kalau kita nggak praktek, kita nggak mengalami Tuhan, nol. Nggak ada artinya. Karena saya baru belajar juga, hidup di dalam Tuhan itu harus berubah, berbuah, dan berdampak. Itu yang ada artinya di mata Tuhan. Jangan di comfort zone. Kalau di comfort zone nggak ada ujian, hidup begitu-begitu aja. Nanti ujung-ujungnya maut. Dan saya pegang teguh, kalau saya bisa lulus, saya pasti akan naik level. Soalnya kalau kita nggak lulus dalam satu bidang ini, satu masalah ini, Tuhan akan terus uji sampai kita lulus. Saya percaya satu orang dipulihkan, maka satu keluarga akan dipulihkan. Saya bersaksi kalau Tuhan sanggup pulihkan keluarga saya, Tuhan yang sama juga sanggup memulihkan keluarga Bapak sama Ibu. Jadi, badai itu pasti ada masa expirednya. Tetap terus hidup dalam kebenaran, bayar harga, pikul salib, percaya kasih karunia dari Tuhan itu cukup, lebih dari cukup untuk memberikan kita kekuatan menjalani hari kita lepas hari. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tolak ukur bahagia itu bukan uang, bukan. Saya berkali-kali bilang sama suami, nanti kalau punya uang, kalau Tuhan percayakan berkat lagi, tolong. Saya nggak butuh kaya. Saya butuh suami yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu nggak berhutang. Apa yang kita lakukan pasti akan ada. Tuhan pasti akan kembalikan semua. Saya terus berdoa bahwa saya harus waras. Waras. Saya harus waras. Saya harus kuat. Walaupun saya pernah bilang sama Tuhan, saya mau nyerah. Tuhan, saya nggak sanggup. Tuhan salah orang. Tuhan pilih orang lain. Saya nggak sanggup. Ini ketiga kalinya Tuhan. Tapi puji Tuhan, suami selalu didampingi saya. Suami selalu peluk saya kalau saya lagi nangis. Bahkan kita berdoa sepakat bersama-sama setiap malam sampai badai ini berlalu. Suami sekarang sudah mulai menunjukkan perubahan yang sungguh-sungguh. Suami mau doa sepakat, suami mau saat teduh, mau mendoakan saya dan anak-anak, mau baca firman Tuhan, mau ke gereja. Sekarang kami juga mau mulai lagi dalam komsel. Jadi, kalaupun suami bilang nggak sanggup, udah hancur semuanya, saya terus memberikan kekuatan. Ayo kita jalani, kita nikmati, kita syukuri. Ya, saya bangga jadi pelaku firman. Saya menang mutlak di hadapannya Tuhan. Saya mau kasih kata-kata yang sangat mengena buat keluarga saya, Pak Frans, buat saya dan suami, bahwa menghancurkan itu hanya membutuhkan satu orang. Tetapi membangun kembali dibutuhkan dua orang. Warisan untuk anak-anak saya bukan harta, tetapi keluarga ilahi, karakter Kristus. Anak-anak saya walaupun masih remaja, saya mengharap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Memiliki karakter Kristus. Terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Perjuangan yang luar biasa dari Bu NN ya. Ibu NN sering ikut Zoom-nya Victory? Sangat. Sangat sering ya. Tahu Victory dari mana? Tahu Victory dari mana? Dari TikTok, Pak. Dari TikTok. Nah, berarti media sosial ini memang ya sangat efektif ya. Ada yang dari TikTok, dari IG, dari YouTube. Ya, tetap semangat ya Bu NN ya. Jalani kehidupan. Percaya Tuhan Yesus pasti luar biasa ya. Nah, jadi itu yang kita sudah dengar, kesaksian yang luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bu NN. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya.